Bagaimana cara sholat jenazah yang sempurna? Namun yang paling ringan, mengguyuri seluruh tubuhnya dengan air sampai bersih tubuhnya, tidak kate kotoran, itu sudah cukup dalam memandikan jenazah. Kagak ada sunnah-sunnahnya. Hendaknya kagak dengan berapa guyuran air, salah satu airnya dicampur dengan kembang. Dalam hadis disebut dengan kembang bidara. Kita kan tidak kate kembang bidara diganti dengan kembang yang lain, itu boleh. Kemudian dicampur dengan air kafur. Kan basuhan keberapa kaki dicampur dengan air kafur, itu masalah teknis kaki ada kita bahas. Termasuk sunnahnya ketika memandikan jenazah, mewudukkan jenazahnya. Mewudukkan jenazahnya sebagaimana kita mandi junub, kita yang hidup kan sunnah berwuduk kan. Sebelum mandi junub kita sunnah berwuduk, maka sebelum dimandikan juga sunnah diwudukkan. Ada yang ngomong setelah dimandikan itu baru diwudukkan. Namun pendapat yang kuat adalah sebelum mandi diwudukkan dulu, sebagaimana mandi junub. Ya. Gak masalah itu, masalah teknisnya. Yang penting jenazah dimandikan secara sempurna, itu yang penting. Permasalahannya, apakah kita yang hidup nih, yang memandikan jenazah atau yang mewudukkan jenazah itu mesti berwuduk lagi apa tidak? Pertanyaannya, siapa yang kita mandikan? Kalau yang kita mandikan itu adalah wanita, tidak mungkin kita yang bukan mahram memandikan wanita yang bukan mahram kita, tidak mungkin, Pak. Misalkan kita nih Pak ya, mohon maaf, ada anak perempuan, kita punya anak perempuan kandung, artinya kan mahram. Kalau kita dalam keadaan normal kan nyenggol dia, tidak batal wuduk kita. Maka ketika kita memandikan jenazahnya, kemudian kita ada menyentuh kulitnya, kita mandikan jenazahnya. Mungkin tak kate lagi yang mandikan, kita inilah bapaknya, emaknya tak kate, adik perempuannya tak kate, perempuan lain tak kate yang galak mandikan, terpaksa kita bapak memandikannya. Maka ketika menyentuhnya atau misalkan mewudukkannya, kita tak perlu lagi berwuduk karena dia termasuk mahram kita. Yang masalah tuh misalkan dalam satu kondisi seorang laki-laki yang bukan mahram menyentuh jenazah daripada wanita yang bukan mahramnya, maka batal wuduknya walaupun dia sudah meninggal. Tapi kan tidak mungkin. Kalau ada betina yang meninggal, pasti yang memandikannya juga wanita. Walaupun bapak kandungnya, eloknya jangan memandikan jenazah anak kandung yang perempuan. Yang memandikan jenazah anak kandungnya adalah yang perempuan tadi adalah ibunya atau adik-adik perempuannya. Kalau jenazah perempuan yang memandikan perempuan, jenazah laki-laki yang memandikan juga laki-laki. Kita sesama lanang Pak. Wanggai meninggal misalkan kita mandikan, ya karena kita sama-sama lanang tidak batal wuduk kita. Kecuali kalau di saat mencebokkan jenazah, baik kemaluan atau kemaluan belakang, kita tidak pakai sarung tangan, pakai tangan langsung, maka batal wuduk kita. Karena apa? Menyentuh kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, membatalkan wuduk. Apabila disentuh dengan bagian dalam telapak tangan. Nah jadi intinya, kalau kita memandikan jenazah, dalam konteks kita sama-sama memandikan jenazah laki-laki atau perempuan memandikan jenazah perempuan, apabila sebelumnya dia sudah berwuduk, maka dia tidak perlu berwuduk lagi setelah dia memandikan jenazah, selama tidak terjadi pembatal wuduk. Misalkan dia kentut, ya batal wuduknya, ya dah. Lagi mandi ke jenazah, pret kentut, ya wuduk, aman sholat lagi, ya dah. Nah tapi ada hadis, man iltasalal janazah falyaltasih. Kata Nabi, siapa yang telah memandikan jenazah, sunnah hukumnya ia mandi juga. Nah, ini ada hadisnya kakek dalam bab, sudah dulu kita bahas pada bab mandi. Nabi bersabda, siapa yang telah memandikan jenazah, dia sudah ikut nih, bapak ikut mandikan jenazah nih, melok mandikan jenazah, maka sunnah hukumnya kakek balik ke rumah sebelum sholat jenazah, dia pun juga mandi. Dia juga mandi. Sunnah hukumnya tidak wajib, tapi sunnah. Makanya mungkin dulu kita dengar guru-guru kita, kiai kita, kalau kamu habis mandikan jenazah balik mandi juga. Nah dia ngambil daripada hadis itu. Namun yang perlu kita ketahui, mandinya seseorang setelah ia memandikan jenazah hukumnya sunat bukan wajib. Gitu ya. Dan tentu setelah mandi, apabila kita batal wuduknya, tentu kita berwuduk kalau pengen untuk sholat jenazah setelah itu. Nah, jadi itu jawaban dari kami Bapak sesuai dengan hukum yang sudah kita pelajari ya. Jadi kalau kita sudah mandikan jenazah,
kita sudah dalam keadaan wuduk nih, kemudian kita mandikan jenazah, maka tidak perlu berwuduk kita, tidak perlu mengulangi wuduknya kitanya tidak perlu mengulangi wuduknya. Mengapa? Karena kita tidak melakukan pembatal wuduk, kecuali kalau kita lakukan pembatal wuduk nomor 5 kan, sudah kita bahas dulu. Misalkan kita menyentuh kemaluan almarhum, kita mandi, kita sentuh dengan telapak tangan kita tanpa pakai penghalang, kita pegang-pegang, batal wuduk kita. Yang ngapa pula ada pakai sarung tangan ya? Biasanya kan pakai sarung tangan. Misalkan sarung tangannya habis galau, ada virus yang perlu sarung tangan. Sekarang kan masker. Ini sarung tangan habis, sehingga memandikan jenazah mesti pakai tangan langsung. Maka kalau menyentuh kemaluan jenazah, maka batal wuduk kita, depan atau belakang. Tapi kalau jenazah itu laki-laki, kita sentuh, kita mandikan, wuduk kita tidak batal. Walaupun ada sunnahnya, kayak setelah kita memandikan jenazah, hendaknya juga mandi. Mungkin juga bagusnya diulangi wuduknya, tapi wuduk sebelumnya tidak batal. Ya. Berbicara tentang sholat jenazah, misalkan ada jenazah seorang perempuan, dia hidup sebatang kara meninggal, saudara perempuannya tidak kate, kemudian ibunya juga lah meninggal juga, dia meninggal, kawannya meninggal perempuan. Siapa yang memandikannya? Maka cari tetangga-tetangga yang perempuan dulu yang memandikannya. Jadi wanita harus dimandikan oleh wanita. Laki-laki dia harus dimandikan oleh jenazah laki-laki. Tapi misalkan di kota ini tidak kate lagi betino, Pak. Misalkan ya, ini hukum, dia berbicara hukum. Di Palembang tidak kate betino sama sekali. Tinggal si kok itulah betino. Tinggal satu itulah wanita. Kemudian dia wafat. Siapa yang memandikannya? Maka tidak dimandikan jenazahnya, cukup ditayamumkan saja oleh kaum laki-laki yang ada. Jangan kamu ada kasih mandikan, kita mandikan ini. Ini. Kalau aurat Islam sangat ketat masalah aurat, tolong dicatat ini. Misalkan satu negeri tidak ada kaum perempuan, hanya tinggal satu perempuan dan wanita itu meninggal dunia, maka bagaimana cara memandikannya? Dia tidak perlu dimandikan, cukup ia ditayamumkan saja dan langsung dikafani, langsung dikubur. Tidak perlu dimandikan. Ini laju kita kegalaan yang buka galau-galau. Jangan. Tidak boleh dinodai daripada kehormatan kaum muslimin, termasuk kaum muslimat apabila dia termasuk ketika dia sudah meninggal dunia, harus dijaga kehormatan. Kalau kita bukan mahramnya, maka cukup ditayamumkan saja. Itu kata para ulama. Tapi misalkan kalau ada suaminya, maka suaminya berhak memandikan istrinya. Atau misalkan suami wafat, maka istri berhak memandikan suaminya. Dan adabnya, hendaknya yang mencebokkan jenazahnya kan sebelum dimandikan dicebok dulu, ya kan? Tentu ketika mencebokkan jenazah pasti terpegang kemaluannya kan? Yang mencebokkannya adalah istri atau suami almarhum. Kalau almarhum itu lanang, maka istrinya yang berhak. Kalau yang meninggal itu perempuan, maka suaminya yang berhak menyentuh area kemaluan itu. Nah itu ya. Jadi kalau bapak kita meninggal, hendaknya yang paling bagus mencebokkannya istri beliau. Karena kita sebagai laki-laki, sesama laki-laki, memang kan kita bersentuhan tidak membatalkan wudu. Tapi kalau masalah aurat, bagian pusar sampai lutut tetap tidak boleh saling kelihatan bagi kita sesama laki-laki. Jangan mentang-mentang lagi laki-laki saling bertunjuk, coba tengok punya kau, jangan. Itu tetap aurat, tidak boleh ditunjukkan kepada siapa-siapa dari pusar ke lutut, termasuk kepada sesama laki-laki, tidak boleh. Termasuk jenazah. Nah makanya walaupun yang mati itu laki-laki, kita yang memandikannya, misalkan sebagai bilalnya yang memandikannya, tetap kalau urusan cebok-mencebok, sebaiknya yang melakukannya adalah istri almarhum atau suami almarhumah. Tinggal Bilal yang membimbing kaget, ibu pencet perutnya kaget, tadah di bawah untuk keluar kotorannya. Karena kalau suami istri tidak ada aurat sama sekali. Suami istri, seorang suami boleh tengok seluruh isi tubuh, maksudnya itu seluruh tubuh istrinya boleh. Dan seorang istri boleh melihat seluruh tubuh daripada suami. Tapi kalau anak perempuan dengan bapak laki-laki, bapak kandungnya, walaupun mahram, tapi tidak boleh anak perempuan itu menunjukkan dari pusar sampai lututnya, tidak boleh. Tetap tidak boleh. Dan juga bapak kandungnya laki-laki tidak boleh menunjukkan aurat dari pusar ke lututnya kepada anak perempuannya. Nah jadi tolong kita di rumah sebenarnya Pak ya, kesalahan ini kadang-kadang di rumah, rumah juga makin celana sampai paha sini. Nah sisa paha sampai lutut lainnya kan terbuka, itu tidak boleh sebenarnya dilihat oleh anak perempuan kita, walaupun dia anak kita dewek.
Karena kage ada pembahasan tentang aurat ya. Aurat seorang laki-laki kepada perempuan yang asing ajnabi. Jadi perempuan yang bukan mahram. Mana batasan laki-laki? Auratnya. Begitu pula perempuan. Di mana batasan perempuan, aurat perempuan bagi mahramnya dan bagi yang bukan mahramnya. Itu dibahas. Jadi kalau perempuan auratnya kepada yang bukan mahramnya seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya itu aurat. Mesti tertutup. Ada yang mengatakan dikiaskan dengan aurat di dalam sholat kecuali wajah dan telapak tangan. Ada juga yang berpendapat demikian. Itu yang paling minimal. Tapi yang aurat itu menurut para ulama mazhab Syafi'i khususnya seluruh tubuhnya aurat seorang wanita bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi kalau dengan laki-laki yang mahramnya, contoh bapaknya, contoh adik kakaknya, auratnya itu adalah dari pusar ke lutut, itu yang tidak boleh dijenguk. Aku heran, berarti buah dada memang boleh dijenguk ternyata, namun tetap eloknya janganlah ditutup. Maksudnya bagian dalam sini tetap tidak boleh dilihat, walaupun itu bapaknya dewek. Sampai lo tutup, makanya harus diedukasi anak perempuan kita, jangan mentang-mentang di rumah ada bapak kandungnya pakai celana sama ini, ada kan betina galak pakai celana sama ini kan, itu juga tidak boleh dijenguk oleh bapaknya karena itu aurat besarnya. Itu ya. Ini masalah aurat panjang, ulama membahasnya sangat lengkap dan sangat panjang. Kage ada aurat kepada orang asing, ada aurat kepada mahramnya. Tapi kalau aurat kepada sang istri atau istri kepada suami tidak ada batasan. Kita suami boleh nyingok galau-galau isi badan ini kita, bentuk tubuh